محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur Masjid Rumah Sakit Islam malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik itu yang sifatnya lahiriah maupun batin, baik itu yang sifatnya materi maupun non materi. Di antara sekian banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat kesehatan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita dengan kesehatan tersebut dan sekaligus memberikan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang barangkali ada yang diuji dengan sakit sama sekalian, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shifaan la yughadiru saqama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di kesempatan tausiah yang berbahagia ini saudara sekalian, di hari ini dalam suasana bulan Sya'ban, insyaallah kita akan mengambil sebuah tema, yaitu bagaimana kita menjadikan pikiran kita lebih bermakna dan berkualitas. Tema ini saya ambil dari salah satu tulisan Imam Ibnu Qayyim dalam salah satu kitab beliau, yaitu Ad-Da' wa Dawa, di halaman yang ke-156 ya saudara sekalian. Beliau jelaskan bahwasannya pikiran itu adalah sumber perbuatan. Kita sholat, kita berbuat baik, kita berbuat apapun, yang itu timbulnya asal-muasalnya dari pikiran. Pun demikian pula orang berbuat dosa, berbuat kejahatan, apapun yang dia lakukan dari kejahatan tersebut sumbernya juga pikiran. Dan pikiran dahulu kemudian berubah menjadi sebuah azam, sebuah tekad. Dari situ dia melakukan perbuatan tadi, terlepas dari berhasil atau tidaknya dari pikiran. Maka di sini beliau memberikan sebuah arahan, nasihat ya sahabat sekalian, bagaimana kita memanage, memprogram pikiran kita supaya darinya timbul amaliyah-amaliyah yang baik dan bermanfaat. Ada 5 yang beliau terangkan di sini sahabat sekalian. Yang pertama, al-fikratu fi ayatihil munazzalah wa ta'alluqiha. Agar pikiran kita yang pertama kita prioritaskan untuk merenungkan ayat-ayat Allah yang Dia turunkan. Dengan kata lain, menjadikan pikiran kita coba sekalian salah satunya yang bermanfaat untuk merenungkan isi Al-Quran. Merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran sambil kita dengarkan, sambil kita baca, kita berusaha merenungkan maknanya melalui terjemah Al-Quran, melalui tafsir Al-Quran yang kita hadiri dari majelis taklim, pengajian tafsir misalnya. Renungan-renungan tersebut, tadabbur-tadabbur tersebut sama sekalian, ini termasuk sesuatu yang sangat bermanfaat dari pengelolaan pikiran yang Allah berikan kepada kita. Dan itu insya Allah berpahala, dan insya Allah darinya akan keluar, akan tumbuh sesuatu yang sifatnya bermanfaat, di antaranya peningkatan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita kepadanya. Dari situ akan tumbuh amal-amal yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian para ulama salaf jamaah sekalian, unzilal Quran liyu'mal bihi fattakhadhu tilawatahu amalan. Ya, jadi Al-Quran itu jamaah sekalian pada dasarnya diturunkan itu tujuannya untuk diamalkan. Jadi kewajiban kita kepada Al-Quran itu diantaranya kita mengimaninya. Yang kedua, kita upayakan banyak membacanya. Nah, tidak cukup sampai di situ. Yang ketiga, upayakan untuk banyak mentadabburi, merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, berusaha mengamalkan dari isi Al-Quran tersebut. Yang kelima, berusaha untuk menyampaikannya, mengimaninya, membacanya, merenungkannya, mentadabburinya. Yang keempat, mengamalkannya. Yang kelima, menyampaikannya. Ini yang pertama sahabat sekalian. Jadi merenungkan ayat suci Al-Quran termasuk pemanfaatan lintasan pikiran yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita.
Termasuk juga ketika posisi kita sebagai makmum misalnya, imam membaca surah, lalu kita renungkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, renungan-renungan tersebut sesuatu yang sangat berfaedah dalam diri kita dan kehidupan kita. Kita baca Al-Quran, kita berusaha merenungkan, ini juga menggunakan pikiran siapa sekalian, ini termasuk hal yang bermanfaat. Sama sekalian menyimak ayat Al-Quran, kemudian berusaha memahaminya, maka ini juga termasuk sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, sama sekalian, di antara pemanfaatan pikiran yang bermanfaat, al-fikratu fi ayatihil mashudah wal i'tibari laha. Pikiran tersebut yang ada pada kita, anugerah dari Allah, kita gunakan untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita saksikan. Pikiran tersebut sama sekalian kita merenungkan tanda-tanda kuasanya Allah yang kita lihat. Ya, mungkin dalam bahasa yang mudah, merenungkan tadabbur alam, merenungkan kejadian alam, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan alam ini silih berganti, siang dan malam, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan makhluk yang begitu luar biasa dengan keragamannya. Maka memikirkan itu semua termasuk pemanfaatan yang positif dari pikiran yang ada pada diri kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, kata beliau, di antara hal yang bermanfaat, al-fikratu fi alaihi wa ihsanihi wa in'amihi ala khalqihi. Ya, bahasa sederhananya sama sekalian, menggunakan pikiran kita untuk merenungkan anugerah-anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, sejenak kita merenung, Masya Allah, ternyata banyak nikmat yang saya dapatkan. Masya Allah, Allah menganugerahkan kepada saya panca indera, Allah menganugerahkan kesehatan, Allah menganugerahkan kesempatan, Allah memudahkan untuk berbuat ibadah, Allah menganugerahkan kepada rasa aman, keluarga dan sebagainya. Memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita jemaah sekalian, ini akan menjadikan kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak membutuhkan sesuatu kecuali hanya merenungkan, bermuhasabah atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita berupa nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dari renungan tersebut akan lahir sikap syukur seorang hamba kepada Rabb-Nya. Kemudian yang keempat, al-fikratu fi uyubin nafsi wa afatiha. Memikirkan kekurangan diri kita, memikirkan aib-aib diri kita. Apa yang kekurangan saya? Kekurangan saya ini. Kekurangan saya kurang begini, saya kurang begitu. Kekurangan saya terjerumus mungkin pada kesalahan, pada dosa ini dan itu. Renungan-renungan tersebut sama-sama sangat bermanfaat. Yang tidak baik itu kalau kita memikirkan aib orang lain, kekurangan orang lain. Yang sangat baik memikirkan diri kita sendiri. Dari situ jamaah sekalian, insya Allah akan lahir upgrade ya diri kita ke arah yang lebih baik. Oh, saya kurangnya ini, berarti saya harus meningkatkan kualitas diri saya. Saya terjatuh pada perbuatan dosa ini, berarti saya harus istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memikirkan aib dan kekurangan diri kita sangat bermanfaat. Yang terakhir sahabat sekalian, al-fikratu fi wajibil waqti wa wadhifatihi wa jam'il hammi kullihi alaih. Yang kelima, pikiran kita fokuskan untuk memikirkan apa yang mesti kita lakukan, apa hal positif yang mesti kita jalankan di dalam kehidupan, apa tugas saya, apa kewajiban saya yang harus saya laksanakan. Memikirkan kewajiban waktu, tanggung jawab kita, apa yang diberikan amanah kepada, ya, mungkin pekerjaan, mungkin aktivitas, mungkin sesuatu, apa yang mesti saya lakukan. Yang dipikirkan dengan cermat sama sekalian. Dari situ akan timbul keinginan yang kuat dalam diri kita untuk melaksanakan dan merealisasikan segala tanggung jawab yang diberikan kepada kita, baik itu berupa amanah, baik itu berupa pekerjaan maupun tindakan dan perbuatan yang positif lainnya. Mudah-mudahan jamaah sekalian dengan 5 renungan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim terhadap pikiran tersebut
bisa kita realisasikan dalam kehidupan, dan kita berhati-hati dari hal-hal yang tidak bermanfaat yang bisa masuk ke dalam pikiran. Bisa itu berupa bisikan-bisikan, ya kalau ada bisikan-bisikan syaitan sama sekalian, hal-hal yang tidak baik, maka hentikanlah pikiran tersebut dan ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hentikan pikiran tersebut, jangan dilanjutkan. Karena kalau dilanjutkan ini akan berbuah, akan menjadikan azam atau tekad yang kuat untuk kemudian melaksanakan keburukan tadi. Tapi kalau di stop sama sekali dari pikiran yang tidak baik tadi, insya Allah tidak akan berlanjut kepada sebuah perbuatan. Pada akhirnya kita ingat ya, sebuah firman Allah Subhanahu wa taala bahwasannya hati, ya, pandangan, kemudian pendengaran semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang bersih, hati yang baik, kemudian pikiran kita dipenuhi dengan sesuatu yang sifatnya positif, dijauhkan dari hal yang tidak baik, dimudahkan bagi kita untuk ya, menggunakan waktu dan kesempatan yang Allah berikan di dalam kebaikan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bermanfaat, terutama untuk diri saya dan kepada jamaah sekalian, dan semoga Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan yang tidak lama lagi insya Allah akan datang. Mudah-mudahan Allah beri panjang umur kepada kita, kemudahan bagi kita untuk beramal soleh padanya. Billahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.